Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Setelah menerima penghargaan Golden Visa yang diberikan pemerintah, dalam hal ini diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Pak Jokowi terhadap pelatih tim nasional kita yaitu Sintayong. Sekarang ketika Sintayong sudah berada di Jakarta untuk kembali ke Indonesia, dia harus berpikir lagi, mempersiapkan timnas senior kita untuk menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama kita berada di grup C, yang grup yang keras, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Makanya setelah mendapatkan Golden Visa, STY ini lebih merasa tertantang ya, karena pemerintah sudah memperhatikan dia. Dan teman-teman, sebelum saya melanjutkan, ini STY sebagai warga negara asing pertama loh yang mendapat Golden Visa, karena informasi terakhir ya ketika Pak Jokowi menanyakan kepada Dirjen Imigrasi ada berapa banyak yang sudah didata, itu ada 300 WNA yang akan mendapatkan ini, tapi akan diseleksi dengan ketat karena Presiden minta ini harus betul-betul seleksinya ketat ya. Good quality traveler ini harus benar-benar itu didata dengan baik. Jadi tidak sembarang orang mendapatkan Golden Visa ini, karena ini diperuntukkan bagi mereka tentunya yang punya manfaat di dalam meningkatkan perekonomian negara kita. Juga Golden Visa ini diberikan untuk mereka bisa tinggal paling tidak 5-10 tahun ke depan. Jadi memang itu yang membuat istri yang sangat senang dengan apa yang didapatkan dari pemerintah Indonesia. Nah, sekarang dia harus berpikir lagi untuk bisa menentukan nama-nama pemain yang akan dia ambil ya. 23 pemain itu syarat yang harus di-store, yang harus diberikan sebelum kita tampil melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang, pertandingan pertama kita di grup C. Tapi biasanya STY ini akan ambil langsung 26 atau bahkan sampai 27 pemain. Dia juga harus bisa mengantisipasi datangnya amunisi baru yang akan masuk melengkapi tambahan di tim nasional kita, karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ingin ada pemain yang bagus di lini depan, ada penambahan pemain lah ya. Yang kita belum tahu sampai saat ini, belum ada kabar terkini karena banyak teman-teman yang terus bertanya siapa, ya memang belum ada, tidak bisa dipaksakan untuk bisa kita berikan info ini. Kalau ada ya nggak ada ya susah ya, jangan mengada-ada nanti menimbulkan hoaks lagi, sehingga kita harus bisa menunggu keterangan resmi dari PSSI ya untuk pemain yang akan didatangkan. Nah, selain di sektor depan, di penjaga gawang juga, Martin Paes sekarang kan lagi berproses. Kita juga belum tahu perkembangannya bagaimana. Kita akan menunggu, ya, karena sudah tim yang oleh Pak Ketua Umum, ya, dibentuk untuk mengurusi ini semua. Jadi kita menanti apakah dia akan bermain tersedia di bulan September, Oktober atau November. Kita menunggu ya kabar dari Martin Paes itu. Nah, dari sejumlah pemain, 2 tidak akan dipanggil oleh STY. Jordi yang kena kartu merah langsung ketika melawan Irak, karena 2 pertandingan dia harus melewatkan itu. Dia sudah tidak bermain melawan Filipina kemarin, dan juga nanti melawan Arab. Dia baru bisa bermain melawan Australia, nanti pada tanggal 10 September. Oke, selain Jordi adalah Justin Hobner, juga kena akumulasi kartu, tidak bisa bermain. Jadi 2 ini tidak akan disertakan, nanti disertakan pada pertandingan kedua ya, kalau untuk bisa diambil. Boleh aja nama-nama mereka akan masuk, tapi akan masuk di pertandingan melawan Australia. Tapi selain 2 pemain ini yang sudah siap bermain, Jai Ices pasti ya, sekarang di Venezia ada Calvin Verdong, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hae, ada Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Cho, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Mereka semua akan dipanggil berkumpul datang di Indonesia, itu mungkin di akhir Agustus atau awal September ya, mereka akan datang. Nah, untuk yang bermain pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar, Asnawi Mangku Alam sebagai kapten ke-11 yang bermain di Liga Thailand itu akan dipanggil. Pratama Arhan yang bermain di Korea juga akan dipanggil. Dan Marcelino Ferdinand walaupun dia sudah tidak di Dense, tapi dia akan masuk dipanggil. Yang bermain di Liga 1, nama-nama yang tersedia menurut saya ya, 3 kiper tetap akan masuk ya. Terlepas kita masih menunggu Martin Paes, tapi Hernando Ari, Adi Satrio dan Nadeo ini pasti akan masuk di dalam list yang akan ditentukan oleh STY ya. Kemudian siapa yang lain? Yang lain itu Witan Sulaiman akan dipanggil lagi, Yakob Sayuri,
itu akan tersedia. Bisa saja Dimas Derajat akan masuk, ya. Ada Malik Rizaldi dan juga kemungkinan bisa aja Ramadan Sananta yang ikut bisa bergabung. Nah, itulah nama-nama yang menurut saya akan dipanggil oleh STY. Tapi semua bergantung dari STY juga. Ya, kata paling tidak yang terakhir melawan Irak dan Filipina itu sudah pasti 99% akan dipertahankan oleh STY untuk menghadapi putaran ketiga. Ya, sambil menanti pemain-pemain tambahan yang menurut saya yang masih tetap mungkin menjadi rahasia bagi PSSI. Jadi teman-teman perlu kesabaran lah. Ya, kalau terus bisa bertanya ini siapa, kita juga belum bisa memaksakan itu. Ya, untuk bisa kalau mengada-adaan untuk bisa mengatakan timbul hoax di sini. Lebih baik kita menunggu resmi dari informasi Pak Ketua atau dari PSSI untuk nama-nama pemainnya akan menjadi tambahan. Tapi sekarang kan sudah di akhir Juli, sudah mau masuk Agustus, semakin mepet memang. Jadi memang kita perlu untuk berkejar di sini. Karena biasanya kan kita tuh selalu datang di akhir-akhir, ya tinggal seminggu 2 minggu, sehingga ini ketar-ketir ada was-was untuk bisa mereka masuk. Memang Calvin Verdong terakhir cepat untuk bisa mengurus, tapi kan tidak boleh seperti itu juga, ya. Selalu hanya di injury time baru kita bisa ngebut. Kalau sudah dari sekarang misalnya, ya itu lebih enak tentunya ke depan karena banyak tahap-tahap yang harus dilalui kan untuk seorang pemain sampai dia diambil sumpah. Pasti kita sudah tahu lah untuk ke DPR RI aja tuh harus bisa menunggu dan surat akan turun dari Kepresnya, ya. Jadi belum lagi ahli federasi yang akan memakan waktu juga. Jadi memang ini harus cepat bagi PSSI jika ada penambahan pemain, karena memang STY juga menginginkan ada penambahan pemain, ya, untuk kita agar lebih kuat dalam persaingan di grup C ini. Ya, kita tunggu, ya, semoga semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan oleh PSSI. Jadi kita akan melihat nanti siapa 26 atau 27 pemain yang nantinya akan keluar di list STY. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.